dapat kami informasikan bahwa Bapak Ibu sebenarnya untuk seluruh perangkat daerah itu sudah ada keputusan wali kota terkait anjap ABK di masing-masing perangkat daerah itu per Desember 2020 kemarin. Nah, kemudian pada saat ini seperti yang Bapak Ibu ketahui, kita melakukan penyederhanaan birokrasi. Oke, next. Kita melakukan penyederhanaan birokrasi, yaitu adanya penyederhanaan birokrasi pada Setda, Setwan, Badan, dan Dinas. Kemudian termasuk Rumah Sakit Wangayo. Nah, atas adanya penyederhanaan birokrasi tersebut, kita mengalami perubahan struktur, organisasi, dan tata kerja. Kemudian adanya penyetaraan jabatan, administrasi pengawas, menjadi jabatan fungsional. Dan yang ketiga tentunya perubahan sistem kerja. Selain penyederhanaan birokrasi tersebut, seperti yang Bapak Ibu ketahui, pada beberapa perangkat daerah kita ada penambahan pegawai CPNS, kemudian ada juga pegawai yang mengalami pensiun atau mohon izin, ada yang meninggal dunia, kemudian ada perpindahan pegawai dan penyesuaian ijazah dari masing-masing pegawai di lingkungan perangkat daerahnya. Jadi ini yang menjadi latar belakang, mohon izin kami buka kembali aplikasi Gesinjab, yaitu mulai bulan November ini, walaupun seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa kami sudah menyampaikan surat edaran pembukaan aplikasi Gesinjab pada bulan April dan Oktober saja, tetapi karena situasi, kami harus membuka kembali aplikasi Gesinjab untuk melakukan perubahan, ya, untuk melakukan perubahan terhadap apa-apa yang terjadi di lingkungan perangkat daerah masing-masing. Penyederhanaan birokrasi, seperti yang Bapak Ibu sebenarnya sudah ketahui, bahwa merupakan salah satu dari 5 prioritas kerja dari Bapak Presiden Jokowi 2019-2024. Ya, ini merupakan salah satu prioritas kerja yang harus juga kita kawal di daerah. Nah, untuk Nike, kami ingin menyampaikan sedikit mungkin terkait masalah tujuan dari penyederhanaan birokrasi tersebut. Next. Yaitu kita mengharapkan birokrasi yang lebih dinamis dan agile, kemudian mewujudkan profesionalitas ASN, kemudian fokus pada pekerjaan fungsional, kemudian percepatan sistem kerja, dan mendorong efektivitas dan efisiensi kerja. Jadi ini merupakan tujuan dari dilaksanakan penyederhanaan birokrasi yang saat ini sudah masuk ke tahap kedua, yaitu penyetaraan jabatan. Nah, di sini ada perubahan struktur organisasi dan tata kerja yang kami sebenarnya sudah dalam proses untuk di bagian organisasi, sudah dalam tahap proses untuk perubahan perwali SOTK. Jadi mohon izin mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini dari kecamatan, kelurahan, ataupun UPTD, memang tidak terdampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi ini, tetapi paling tidak kita bisa mengetahui secara bersama-sama bahwa posisi struktur lama secara berjenjang hierarki. Kemudian kita konsep menjadi struktur baru yang keterlibatan ada JF ahli madya maupun JF lainnya. Jadi seperti ini, kemudian akan memunculkan ada sistem kerja kolaborasi. Jadi tidak hanya fokus pada jabatan fungsional yang ada di masing-masing perangkat daerahnya, ada kemungkinan kita bisa sharing dengan perangkat daerah yang lain, jabatan fungsional apa saja yang ada di perangkat daerahnya. Jadi ada sistem kolaborasi nantinya ke depan. Jadi tidak hanya ngelotok ataupun terfokus pada jabatan fungsional di masing-masing perangkat daerahnya saja. Nah, ini gambaran sedikit mungkin pemahaman kami dari pusat terkait dengan bagaimana perubahan struktur organisasi dan tata kerja ke depan. Sedikit kami singgung terkait masalah kondisi existing jabatan saat ini. Kondisi existing jabatan saat ini untuk di Kota Denpasar, ini kota ya, kami sampaikan ini kota, jumlah jabatan, bukan jumlah orang ataupun pemangku, tapi inilah posisinya. Jadi untuk di eselon 2A ada 1, kemudian eselon 2B ada 37, dan seterusnya. Kemudian mengacu kepada Permendagri 25 tahun 2021 tentang DPM PTSP, mohon izin, di sini ada 6 jabatan
eselon 3 yang disetarakan. Mengacu kepada Permendagri. Jadi khusus untuk DPM PTSP, 6 jabatan disetarakan. 6 jabatan eselon 3 disetarakan. Selain yang jabatan eselon 4-nya. Itu jadi kemudian total eselon 4, 4A maupun 4B itu ada 621. Ini sudah termasuk kecamatan, kelurahan, dan UPTD di dalamnya. Next. Nah, di sini hasil penyederhanaan kami, hasil penyederhanaan yang sudah kami sampaikan ke Kemendagri, itu dari total kotak eselon 4 sebanyak 621, eselon 4 yang dipertahankan dari analisis kita semua, jadi ada 274 yang dipertahankan. 274 kotak yang dipertahankan. Sedangkan 56% atau 347 yang disetarakan. Ya, ada 56%-nya yang disetarakan sesuai dengan ketentuan yang disampaikan dalam Permenpan bahwa untuk melaksanakan penyederhanaan birokrasi ada ketentuan-ketentuannya diatur sedemikian rupa, ada 347 yang disederhanakan. Di mana di dalam 347 itu kami analisis bahwa pemangku jabatan masih kosong ada 55 orang. Jadi dari 347 itu memang kosong 55, kemudian pemangku jabatan yang terisi ada 292 orang. Nah, jadi kami sedikit berkolaborasi dengan rekan di BKPSDM, mengetahui bahwa posisi dari masing-masing kota. Jadi terlihat di sini ada 55 yang kosong, kemudian yang terisi 292. Tahap yang kedua yang sudah berjalan, yaitu penyetaraan jabatan, itu sudah disampaikan oleh rekan-rekan di BKPSDM ke Kemendagri. Jadi sampai saat ini memang belum ada rekomendasi untuk hal nikel. Kita sudah berkolaborasi selalu dengan BKPSDM, menyampilkan bahwa bagian organisasi untuk berbicara kota, kemudian berbicara orangnya adalah BKPSDM. Next. Nah, kembali ke topik bahwa pada saat ini kita melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai langkah lanjutan dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi maupun posisi adanya kondisi PNS di Kota Denpasar, baik masuknya CPNS maupun adanya kondisi yang pensiun maupun meninggal. Jadi dasar hukumnya ada beberapa, yaitu Permendagri 35/2012 tentang Anjab di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah, kemudian Permenpan 41 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi PNS di lingkungan instansi pemerintah, kemudian Permenpan nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman Anjab dan ABK. Jadi ada 2 dari kementerian yang menerbitkan ketentuan terkait masalah Anjab ABK dari Kemendagri dan Kemenpan. Kemudian terkait penyetaraan jabatan, Permenpan sudah menerbitkan nomor 17 tahun 2021, kemudian Permenpan nomor 25 tahun 2021 juga tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Kemudian dari BKN juga ada keputusan Kepala BKN 11/2011 tentang pedoman pelaksanaan Anjab. Jadi lebih teknis lagi sudah ditindaklanjuti melalui keputusan Kepala BKN. Next. Nah, sedikit mungkin sebagai gambaran bagi kita semua, kita sama-sama belajar, mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, kami ingin sampaikan bahwa di manakah posisi Anjab dan ABK dalam bagaimana kita membangun sebuah kebutuhan organisasi bagi pemerintah Kota Denpasar. Ketika yang paling atas, yaitu ketika ada mandat itu merupakan kewenangan mengacu kepada Undang-Undang 23, kemudian kita bangun desain organisasinya termasuk tipologi di dalamnya yang sudah kita lakukan, mengacu kepada PP 16, kemudian kita susun struktur organisasinya. Setelah susun struktur organisasi, kita lanjutkan dengan proses bisnis, tentunya mohon izin Bapak Ibu yang sudah terlibat juga langsung di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, kita selalu menyampaikan terkait masalah proses bisnis ini, keterkaitannya dengan cascading, pohon kinerja, indikator kinerja utama yang saat ini sedang berproses juga dalam penyusunan RPJMD. Kemudian setelah itu, setelah kita melakukan penyesuaian terkait proses bisnis, melanjutkannya menjadi analisis jabatan, yang saat ini kita tahap analisis jabatan, kemudian selanjutnya ada uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Bapak Ibu sekalian yang hormati, jadi pada kesempatan ini memang dari beberapa tahapan yang ada, kita memang
saat ini sedang bersama-sama. Jadi baik rekan-rekan di Bapeda yang sedang berproses juga, kami juga di organisasi sedang berproses, kita saling sinergi untuk bisa mencapai pada tahap anak harmonis yang paling atas ini. Nah, karena kita dilihat dari yang paling bawah, ketika tidak ada mandat, itu kemungkinan menjadi lembaga itu menjadi tidak efektif. Ketika desain organisasi tidak dibangun sedemikian rupa menjadi salah langkah. Kemudian ketika struktur organisasi yang terbentuk tidak ada, menjadi frustasi, dan seterusnya sampai ke lembaga yang menjadi lembaga yang tidak efisien. Karena di spesifikasi jabatan itu akan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan evaluasi jabatan yang akan muncul menjadi nilai dan kelas jabatan dan seterusnya. Oke, itu yang bisa dari sebagai gambaran bagi kita semua untuk sama-sama saling belajar bagaimana kita menyiapkan sebuah lembaga yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Next. Nah, ini proses anjabnya. Jadi kita semua harus mengacu kepada RPJMN maupun RPJMD, visi misi kota, kemudian ada desain organisasinya, kemudian struktur organisasi, dan seterusnya sampai ke rekrutmen dan seleksi. Karena dari analisis jabatan dan analisis beban kerja ini, kami gunakan sebagai dasar untuk memasukkannya dalam formasi. Jadi kebutuhan akan kelembagaan kita, kebutuhan ASN kita, jadi kami sampaikan kepada rekan-rekan di PKPSDM, jadi inilah posisinya yang kurang. Inilah posisinya yang berlebih dan seterusnya. Jadi di sana kesempatan bagi kita untuk mengajukan formasi kepada Kementerian Pan-RB, ASN mana, jabatan apa saja yang bisa kemungkinan akan direkrut pada tahun ini ataupun tahun depan. Jadi dari Anjab dan ABK, mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, kami harap kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa lebih fokus, lebih bisa untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan organisasi, bukan kebutuhan pada saat itu ada orangnya. Jadi mohon izin sedikit, kami tekankan bahwa kami harapkan kepada seluruh perangkat daerah agar lebih fokus kepada kebutuhan organisasi. Jadi memang betul, apabila dalam posisi orang sudah ada, memang kesulitan kita ketika menetapkan dalam Anjab ABK. Oke, harapannya sebenarnya ketika Anjab ABK disusun harusnya memang dalam posisi kosong, dalam posisi flat. Jadi kita tidak melihat posisi orang. Tapi walaupun demikian, kita bisa sama-sama saring alih-alih, ya. Kalau bahasa Balinya mungkin di mana selahnya dan lain sebagainya, kita bisa sesuaikan kembali ke depannya. Nah, apa yang menjadi manfaat dari hasil Anjab ABK ini? Tentunya akan muncul hasil peta jabatan, kemudian uraian jabatan, dan syarat jabatan. Jadi syarat jabatan kami gunakan juga sebagai dasar ketika kita akan nyusun sebuah standar kompetensi jabatan. Nah, di sini pemanfaatannya mulai dari perencanaan pegawai, kemudian rekrutmen dan seleksi yang saat ini juga sedang berproses, CPNS kita, kemudian perencanaan karir seperti apa, pengangkatan dalam jabatan, penilaian kinerja, remunerasi, dan diklat. Jadi nantinya bisa dimanfaatkan untuk yang lebih luas lagi, bukan hanya bersifat dokumentasi bahwa Anjab ABK sudah ada, oke, sudah ada, tetapi tidak dimanfaatkan sedemikian rupa. Jadi ke depan itu pemanfaatannya akan semakin semakin digunakan. Jadi bukan hanya untuk pemenuhan bahwa ketika pemeriksaan, sudah ada Anjab ABK, sudah, tetapi tidak dimanfaatkan. Saat ini, secara perlahan, salah satunya yang sudah digunakan melalui Anjab ABK ini adalah terutama untuk rekrutmen dan seleksi. Kemudian yang kedua, yang saat ini sudah digunakan adalah ketika penghitungan remunerasi, mungkin ya istilahnya TPP kalau kita, itu melalui setelah pelaksanaan evaluasi jabatan. Ya, setelah evaluasi jabatan. Nah, ini mungkin beberapa hal yang belum dapat dimanfaatkan ke depan, mungkin bisa dimanfaatkan terutama terkait masalah perencanaan karir, kemudian diklatnya, kompetensi apa yang dibutuhkan lagi ke depan. Kenten. Next. Yang lanjut untuk tata cara pengisian G-Sinjab, sepintas saja karena yang secara teknis mungkin rekan-rekan kami di Pak Agung Mahendra Kasubag maupun di staf nanti yang bisa menjelaskan secara teknis. Beginilah aplikasi dari G-Sinjab, yaitu mulai dari POM uraian jabatan, kemudian ada formulir pengukuran, saya diperjelas,
Yang pertama itu adalah POM uraian jabatan. Yang bawahnya. Yang kedua adalah pengukuran beban kerja pegawai, POM BKN. Niki sudah ada penghitungannya secara matematis. Jadi untuk tupoksi ini berapa volume kerja dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada POM B-nya, inventarisasi jumlah pemangku jabatan. Jadi jumlah pemangkunya terlihat seberapa orangnya. Kemudian ada POM profil pemangku. Jadi setiap pemangku nanti ada profilnya. Sebenarnya kami pun berharap ke depan semoga kami bisa berkolaborasi lebih intens lagi dengan rekan-rekan di BKP SDM. Dari aplikasi G-Sinjab inilah kita bisa melihat bahwa kotaknya seperti ini, orangnya siapa saja, pemangkunya, kemudian pendidikannya seperti apa, dan seterusnya. Sehingga memudahkan dalam pola karir ke depan. Next. Nah ini untuk POM selanjutnya, yaitu POM uraian jabatan, seperti ini isinya. Jadi berpedoman pada susunan organisasi yang sudah disederhanakan ya. Jadi tetap mengacu kepada yang sudah disederhanakan. Mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian yang terdampak dari penyederhanaan birokrasi, perwalinya terutama untuk Setda, Setwan, Dinas, Badan, Rumah Sakit, perwalinya sudah naik ke bagian hukum, sudah ditandatangan. Tinggal uang aja yang belum ditandatangan oleh Bapak Wali Kota, jadi nomornya juga sudah ada. Nanti kami akan share sekalian dalam bahan rapat dari Google Drive. Jadi kami sampaikan di sana susunan struktur organisasinya. Jadi Bapak Ibu bisa amati langsung. Kemudian di sini kami lanjutkan eselon 3 disetarakan menjadi fungsional madya berada di bawah JPT Pratama. Kemudian eselon 4-nya disetarakan menjadi fungsional muda berada di bawah administrator, jadi berada di bawah kepala bidang. Kemudian jabatan fungsional umum berada di bawah eselon 3. Kemudian rincian tugas eselon 3 dan 4 yang disetarakan mengacu pada tugas jabatan fungsional dari instansi pembina. Ditambah tugas tambahan sebagai koordinator dan subkoordinator. Nah, koordinator dan subkoordinator akan saya jelaskan lebih lanjut di belakangnya mengacu kepada peraturan dari pusat. Ini catatannya tidak berlaku untuk kecamatan, kelurahan, dan UPT karena tidak terdapat penyederhanaan birokrasi. Jadi tidak terdampak dari penyederhanaan birokrasi ini. Jadi untuk masalah untuk G-Sinjab dalam penyederhanaan jabatan tidak terdampak, tidak berlaku untuk kecamatan, kelurahan, dan UPTD. Ini yang menjadi penekanan di sini. Yang terdampak hanya dinas, badan, kantor, dinas, badan, inspektorat, RSUD Wangaya, Setwa, Setda, Setwan. Oh iya, mohon izin. Jadi catatan, lupa niki catatannya. Next back. Untuk di kecamatan, kelurahan, dan UPTD yang hadir pada saat ini, nanti ada perubahan di profil kepegawaian. Jadi profil pemangku jabatan. Di sana ada perubahan apabila ada yang pensiun, kemudian mohon izin ada yang meninggal, kemudian ada yang mutasi dan lain sebagainya. Lakukan perubahan terkait profilnya. Jadi lakukan perubahan itu. Next. Seperti yang Tiang sampaikan tadi, jadi ada tugas tambahan, ada istilah koordinator dan subkoordinator. Koordinator ini untuk eselon 3, subkoordinatornya untuk eselon 4 yang disetarakan. Dalam Pasal 28 Permenpan RB 17 tahun 2021, pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku. Jadi niki sudah ditegaskan sampai dengan ada peraturan yang mengatur penyederhanaan birokrasi berlaku. Kemudian pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi Pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ada yang dilimpahkan. Kemudian pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan nilai angka kredit 25% dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi. Jadi di sini ada kalau bahasa saya ada unsur manajerial yang dilimpahkan kepada jabatan fungsional itu diberikan angka kredit 25%. Ya, jadi menjadi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat selanjutnya.
Kemudian dalam Surat Edaran Nomor 3 SE 2 2021, koordinator ini adalah pejabat fungsional ahli media yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi. Kemudian subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi. Jadi tentunya Bapak Ibu akan bertanya, yang ahli muda ini siapa sih? Ahli media ini seperti apa sih? Nanti kita diskusikan kalau memang ada yang perlu diskusikan, tapi paling tidak kami gambarkan bahwa fungsional ahli muda itu saat ini ya, mengacu kepada penyederhanaan birokrasi, itu yang ahli muda dimaksudkan dalam eselon 4 yang disetarakan. Kemudian untuk media yang disetarakan adalah kepala bidang. Ya, eselon 3 terutama yang ada di PM PTSP yang saat ini sedang berlangsung. Sedang kita juga samakan ininya. Nah, untuk sistem kerja di sini diatur juga sedikit terkait masalah kedudukan koordinator dan subkoordinator, di mana pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai koordinator dan subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama atau administrator. Kemudian SKP untuk pejabat fungsional muda yang ditugaskan sebagai subkoordinator berisi paling tidak kegiatan tugas jabatan disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional yang bersangkutan. Jadi, uraian tugas jabatan dari yang diatur dalam jabatan fungsional dari kementerian sudah ada, jadi silahkan nanti ini ke sebagai yang utama. Kemudian, kegiatan tugas sebagai subkoordinator merupakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengendalian pada jabatan administrasi sebelumnya, jadi administrasi sebelumnya, di unit kerja. Kegiatan tugas tersebut harus selaras dengan SKP pejabat pimpinan tinggi pertama dan atau administrator selaku atasan langsung dan perjanjian kinerja yang bersangkutan, sepanjang tidak ada dalam butir kegiatan jabatan fungsional. Ini cukup jelas. Jadi tugas-tugas manajerial yang selama ini Bapak Ibu laksanakan untuk di jabatan eselon 4 itu dimasukkan juga di dalam SKP pejabat fungsional muda yang ditugaskan sebagai subkoordinator. Nah, kemudian ini agak kacau ininya tulisannya di sini tampilannya, tapi paling tidak saya bacakan saja. Penyusunan sasaran kinerja kerja pegawai SKP pejabat fungsional ahli media ditugaskan sebagai koordinator berisi kegiatan tugas jabatan disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional yang bersangkutan. Jadi sama nih, hampir sama. Jadi yang menjadi butir-butir dalam uraian tugas jabatan fungsional dimasukkan semua. Wajib itu dimasukkan karena itu yang akan menjadi penghitungan angka kredit. Kemudian yang kedua, kegiatan tugas sebagai koordinator merupakan kegiatan perencanaan pengelolaan ini sama, hampir sama dengan J tadi yang di subkoordinator, yaitu tugas-tugas manajerial yang ada biasanya kalau di uraian tugas Bapak Ibu sekalian itu ada di poin A sampai poin E ya Pak Gung ya. Poin A sampai poin E itu ada. Jadi ada perencanaan, ada pengelolaan, ada pengendalian, ada monep kalau tidak salah di dalamnya itu semua dimasukkan di dalam sasaran kerja pegawai untuk ahli media. Kemudian saya ingin menyampaikan terkait contoh ini contoh untuk yang kami sudah coba susun kami sudah input dalam G-Sinyap untuk bagian organisasi. Seperti inilah hasilnya. Jadi mohon izin, ini kalau Bapak Ibu mungkin tanyakan nanti, berarti yang kepala bagian organisasi itu harus S3 Ilmu Ekonomi. Enggak, ini pemangkunya yang saat ini yang ada. Jadi posisinya memang 4B, pemangkunya S3 Ilmu Ekonomi. Tapi nanti di dalam persyaratan jabatan tentunya tidak itu yang muncul. Tapi ini adalah karena pemangku. Nah, kemudian untuk JFU sudah jelas, ini mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, kami harapkan memang atas kebutuhan organisasi. Kami tegaskan dulu yang utama bahwa atas kebutuhan organisasi, JFU apa saja yang dibutuhkan di organisasi tersebut, itu yang diutamakan dulu. Jadi Bapak Ibu memang kita ketahui bahwa kondisinya memang ada pemangku di dalamnya, ada orang saat ini berada di dalamnya, pasti akan berpikir ini masuk di mana ya, ini masuk di mana ya, dan lain sebagainya. Tetapi kami harapkan dulu kita berpikir ideal dulu bahwa
organisasi saya ini, perangkat daerah saya ini kebutuhannya apa? Itu dulu yang disusun untuk bisa menetapkan jabatan fungsional umum apa saja yang sekiranya dibutuhkan dalam organisasi ini untuk bisa bergerak. Jadi belum berdasarkan kepada orang yang saat ini memang ada. Tapi walaupun demikian, Bapak Ibu tentunya pasti akan berpikir, oh ini ada orangnya kebetulan di sini, seperti apa nantinya ke depan. Jadi Nike tolong diutamakan dulu posisinya kebutuhan organisasi. Kemudian eselon 4 yang disederhanakan Niki akhirnya ada JFT di bawahnya. Di bawahnya ini bukan berarti ini adalah susunannya JFU lebih tinggi daripada JFT. Nah, tapi memang kolomnya memang seperti ini. Kolom dari aplikasi Gsinjab. Saya tegaskan di sini, ini merupakan kolom dari aplikasi Gsinjab. Posisi JFT-nya memang berada di bawah posisi JFU, tetapi itu JFT tentunya tidak ada hubungannya dengan bukan berjenjang di bawah dari JFU, bukan, nggih. Niki menjadi catatan tiang bagi rekan-rekan nanti jangan sampai menganggap bahwa oh saya berada di bawah JFU, enggak, bukan. Niki aplikasi murni memang seperti ini bentuknya. Jadi di bawahnya itu ada analis kebijakan muda yang saat ini memang kami ada 3 subbag, yaitu subbag kelembagaan, subbag pelayanan publik, subbag kinerja, itu disederhanakan menjadi JFU analis kebijakan muda. Jadi di sini ada base setting, kemudian kondisinya, jadi kebetulan memang terpenuhi semua saat ini. Nike, contoh untuk di bagian organisasi. Sebelum atur suksema niki, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa Anjaba BK yang sudah singgung tadi, bahwa kita sebenarnya sudah ada di tahun 2020 di Desember kemarin, dan Bapak Ibu sudah, Napi Astana sudah penuhi semua, sudah kita tetapkan menjadi keputusan wali kota. Itu. Kemudian yang kedua, artinya kita harus sempurnakan saat ini karena kondisi situasi. Penyederhanaan birokrasi, kemudian yang kedua karena ada kondisi SDM yang saat ini mungkin ada pensiun dan sebagainya dan seterusnya, karena itu ada pemangku di dalamnya. Dan kemudian tegasan saya yang kedua adalah basisnya adalah kebutuhan pegawai, kebutuhan organisasi. Kebutuhan organisasinya seperti apa? JFU yang dibutuhkan itu seperti apa sih untuk bisa menggerakkan roda perangkat daerah. Kemudian yang ketiga, saya mohon kepada rekan-rekan di Kominfo, penegasan saya rekan-rekan di Kominfo, mohon disampaikan juga yang menangani terkait masalah database dan lain sebagainya, tolong sampaikan agar Gsinjab yang saat ini belum kami buka, agar di backup dulu datanya. Kami mohon sekali karena di backup dulu datanya, kami mohon kepada rekan-rekan di Kominfo, penegasan kami di backup dulu datanya. Kita tidak tahu dinamika seperti apa ke depannya, tetapi backup data Nike biar nanti ketika kita ada sesuatu dan lain sebagainya, kita bisa restore langsung, kita bisa kembalikan lagi ke backup data yang saat ini yang sebelum kita buka dengan rekan-rekan di perangkat daerah. Kemudian yang keempat, rekan-rekan di perangkat daerah kesemuanya Niki, kami mohon sekali yang sebagai admin di Gsinjab, tolong simpan file posisi terakhir hari ini. Save dulu, simpan dalam bentuk PDF. Simpan di masing-masing foldernya masing-masing, disimpan dulu, kami mohon dibantu masing-masing menyimpan hasil Gsinjab terakhir per hari ini sebelum kita buka, sebelum kita perbaiki, sebelum kita revisi. Oke, kami mohon dari rekan-rekan perangkat daerah jangan sampai terlewat Niki. Tentunya kami juga melakukan backup, tapi paling tidak kita bisa apabila terjadi sesuatu kita bisa sesuaikan, kita bisa sandingkan di mana letak permasalahannya dan sebagainya. Jadi kita sama-sama saling backup untuk rekan di Kominfo terutama backup di bos Niki ininya. Kominfo sudah hadir nggih? Mohon izin. Siap, yang hadir. Oh Pak Cok, mohon bantu Pak Cok komunikasi dengan rekan yang menangani Napi Astana database di sana. Tolong backup di bos, bantu nggih. Karena cracknya juga sudah di sana, sudah ada ininya. Kemudian masing-masing perangkat daerah sudah yang sampaikan tadi untuk menyimpan file terakhir aplikasi Gsinjab. Kemudian kami membuka aplikasi mulai hari ini. Jadi mulai hari ini aplikasi kami buka. Jadi kami harapkan dari rekan-rekan di perangkat daerah nanti bisa kita diskusikan apa yang perlu kita diskusikan. Kemudian
Yang terakhir tentunya kami mohon bantuan dari rekan-rekan BKP SDM untuk bisa terlibat, nanti kita menyesuaikan, kita melihat kebutuhan organisasi di masing-masing perangkat daerah. Apa saja yang menjadi jabatan fungsional umum yang dibutuhkan di masing-masing perangkat daerah, sekiranya kita bisa harmonisasi bersama-sama. Jangan sampai mohon izin kalau kita lepas di seluruh nanti di perangkat daerah, Nike nanti jadi apa namanya ya? Jadi sebenarnya tidak dibutuhkan, dipasang dan lain sebagainya. Mohon bantuan dari rekan-rekan BKP SDM, kita sama-sama nanti bisa berkolaborasi. Kita melihat apa yang diinput oleh rekan-rekan di perangkat daerah terkait masalah aplikasi G-Sinjam Niki. Nah, Nike, hal-hal yang bisa yang sampaikan termasuk penekanannya melalui aplikasi G-Sinjam Niki. Saat ini kita cukup teman. Yang mohon izin kepada Pak PLT Sekretaris BKP SDM sebagai partner kami untuk bisa menyampaikan hal-hal poin penting yang sekiranya bisa kita bahas di kesempatan ini. Sedereng kita lempar ke perangkat daerah. Lurus Pak PLT. Oke, sukses Pak Kabag. Om Swastiastu. Suara Tiang didengar ya? Siap, bisa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya. Yang terhormat Bapak Kepala Bagian Organisasi sebagai pimpinan rapat, juga Bapak Ibu peserta rapat, mungkin ada yang hadir dari pimpinan OPD atau emang yang menugaskan Bapak Ibu Sekretaris sudah hadir, beserta Kasubag Kepegawaian yang terlibat dalam hal ini. Nah, tadi Pak Kepala Bagian Organisasi sudah secara panjang lebar menyampaikan terkait dengan fokusnya untuk Anjab dan ABK. Anjab ABK 2020 sebenarnya sudah ada dan itu kita pakai sebagai dasar untuk semua hal yang berkaitan dengan urusan kepegawaian. Nah, sebenarnya ini Anjab dan ABK ini sangat-sangat penting sekali karena triggernya, pemicunya semua dari situ. Jadi kalau kita umpamakan Anjab ABK itu adalah rancangan rumah dan rumah. Rancangan rumah dan rumah untuk cabang bayi yang akan lahir. Nah, seperti itu pola pikirnya. Jadi ya sangat penting sekali itu. Kalau memang dulu 3 tahun, 4 tahun yang lalu, enggak, Anjab sekedar dokumen saja, ABK sekedar dokumen saja, ini tidak. Jadi kalau kami di BKP SDM membuat formasi melalui aplikasi e-formasi, yang paling memegang peranan penting itu adalah ABK. Karena di aplikasi e-formasi itu memang harus diminta ABK, kami harus bagi organisasi itu harus memasang ABK dulu, baru bisa kita usulkan formasi melalui e-formasi tersebut. Nah, kaitannya dengan itu sehingga pada tahun ini ABK dan Anjab itu harus diupdate kembali sebagai akibat, sebagai dampak dari adanya kondisi saat ini, yaitu dalam hal penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan. Tadi sudah secara panjang lebar disampaikan oleh Pak Kabag Organisasi, sehingga Bapak Ibu diundang pada saat ini untuk bisa mengupdate kembali melalui G-Sinjab, dan itu akan dibuka kembali. Nah, tentunya kami berharap untuk menginput nanti ada mengupdate kebutuhan dari masing-masing perangkat daerah, tidak sekedar memasang jabatan. Jadi di sana ada hitung-hitungannya di aplikasi G-Sinjab itu berapa waktu yang dikerjakan untuk mengerjakan uraian tugas. Nah, di situ akhirnya secara otomatis mengkalkulasi berapa orang yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi harus disesuaikan pada saat G-Sinjab itu. Tidak sembarangan, artinya sekedar memasukkan saja. Umpama contoh ini di satu perangkat daerah, padahal sudah ada pemangkunya terhadap jabatan tersebut, tetapi pemangkunya tersebut dalam tanda kutip kinerjanya kurang. Nah, itu kadang-kadang ya
yang menjadi biasa itu kurang dibilang. Padahal pemangku jabatan itu sudah ada, cuman kinerjanya turun. Nah, itu merembet kemana-mana nanti masalah disiplin urusan kepegawaiannya sekarang, sesuaikan dengan kebutuhan di perangkat daerah melalui aplikasi-aplikasi tersebut. Nanti kan harus ada beberapa hal yang diinput dalam aplikasi tersebut dan secara otomatis akan mengkalkulasi apabila pekerjaan tersebut harus diambil dengan sekian jam sehingga dibutuhkan sekian orang. Nah, seperti itu sudah kalkulasi otomatis di situ. Jadi kami harapkan Bapak Ibu di perangkat daerah karena sudah dibuka gasing jamnya tersebut diisi. Nah, di samping itu juga kami di BKPSDM kalau ada pegawai masuk, ada pegawai keluar, ada mutasi antar perangkat daerah, kami selalu membuka Gesinjap dulu. Jadi kalau dari BPKAD umpama mau memutasi staf, memindahkan seseorang, mau kemana, itu melalui usulannya yang ada, kami cek dulu formasi di BPKAD yang mau dimutasi itu lebih atau tidak. Kalau itu kurang dan kualifikasi pendidikan yang pemangku sekarang sudah sesuai, kenapa harus dimutasi? Nah, itu sebagai pertimbangan kami. Mau mutasi kemana, kami lihat dulu di tempat tujuannya. Formasi tersebut kosong apa tidak melalui Gesinjap. Jadi tidak sembarangan sekarang untuk memindahkan seseorang dengan jabatan yang berbeda. Jadi tidak sembarangan pemainnya dari pengadministrasi umum karena dia memiliki peningkatan pendidikan, mungkin bisa sebagai analis. Nah, itu harus dilihat dulu formasinya di Gesinjap. Jadi sangat penting sekali ini update Anjap ABK itu melalui Gesinjap tersebut, sehingga harus menjadi perhatian dari Bapak Ibu ini, terutama Bapak Ibu Sekretaris. Kami mohon atensinya sekali. Kalaupun pekerjaan ini diambil oleh Kasubag Kepegawaian atau tolong diperhatikan juga supaya memang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhannya. Bukan berdasarkan keinginan ini si A ini kinerjanya kurang, anggap saja tidak ada, nggak bisa seperti itu. Jadi sudah ada pemangku dari formasi yang ada. Nah, sampai itu penyederhanaan birokrasi sudah panjang lebar dijelaskan tadi, yang tidak perlu menjelaskan secara detail lagi, dan itu sudah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Kabag Organisasi dan memang begitu adanya dan sesuai ketentuan. Saat ini prosesnya masih di Kemenpan. Kemarin 2 minggu yang lalu kami sudah komunikasikan dengan Kemendagri. Posisinya sekarang dokumen kita ada di Kemenpan untuk mendapatkan kebijakan dan selanjutnya Kemendagri akan menerbitkan rekomendasi. Nah, kita saat ini sedang menunggu itu, harus sesuai jadwal di pertengahan Desember rekomendasi tersebut baru terbit kalau sesuai dengan jadwal. Mudah-mudahan bisa dipercepat sehingga di BKPSDM ini harus dilantik sesuai dengan usulan penyetaraan tersebut. Nah, dari sekian data 347 yang disetarakan, 274 yang ditetapkan itu sudah diatur di dalam Permenpan nomor 25 dan Permenpan 17 di masing-masing perangkat daerah. Ada yang berbeda di bawah bidangnya, masih ada 2 calon 4 atau bahkan tidak ada. Itu sudah ada yang mengatur. Nah, jadi baik Pak Kabag Organisasi yang tidak sejarah panjang lebar lagi, yang intinya kita tetap bekerja sama. Ampun, diakhiri hanya seperti ini. Sukses semua. Om Santi Santi. Om Santi Santi. Betul semua Pak PLT. Minum dulu Niki. Yang pertama terus semua Pak Sekretaris BKPSDM yang sudah menegaskan terkait dengan posisi Anjap ABK, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini bagaikan gadis cantik sekarang ini Anjap ABK ini. Jadi kenapa? Karena terkaitannya juga dengan TPP dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, jadi sebagai dasar ya Bapak Ibu, betul apa yang disampaikan oleh Pak PLT Sekretaris BKPSDM. Saya mohon kembali kami mohon kepada Bapak Ibu di perangkat daerah agar lebih cermat lagi
untuk menyusun ataupun merevisi Anja BBK-nya, karena begini, ketika kotaknya tidak ada, Bapak Ibu tidak bisa serta-merta memutasikan, menambahkan di sana, tidak bisa, karena kotak ini yang dipakai acuan oleh rekan-rekan di BKP SDM untuk pengisian ataupun nanti merekrut. Ketika kotaknya tidak ada, mau gimana lagi? Mau naik ke sana atau memposisikan di sana, nggak mungkin. Jadi Bapak Ibu sendiri yang cermat atas kebutuhan organisasinya. Jadi mohon izin kepada Bapak Ibu bahwa kami di organisasi tentunya tidak memahami secara keseluruhan untuk seluruh perangkat daerah. Oke, kami yang bentuk, organisasi yang bentuk, tetapi kita tidak memahami secara utuh ke 36 perangkat daerah apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang yang menjadi kepentingannya di sana untuk pergerakan perangkat daerah tersebut. Jadi perlu Bapak Ibu lebih cermat, lebih lebih hati-hati untuk memasang ataupun menempatkan jabatan fungsional umum maupun jabatan fungsional tertentu. Dan kemudian jangan sampai nanti Bapak Ibu mungkin ya bisa jadi saya singgung ke subjektif sedikit, ada orang yang ketika saat ini ada di ahli muda, misal ahli muda, kemudian di atasnya ternyata tidak ada kotak ahli madya. Jadi ketika dia memang harusnya bisa naik ke madya, akhirnya nggak bisa juga karena kotaknya nggak ada, karena kotaknya nggak kita bentuk, karena kotaknya memang tidak kita butuhkan. Jadi akhirnya kesulitan dia untuk naik pangkat. Jadi nggak bisa dia ke madya. Nah untuk Nike perlu Bapak Ibu cermati, hati-hati sekali untuk penyusunan Anja BBK niki. Setelah penegasan yang disampaikan oleh Pak PLT tadi, jadi kami sekarang buka diskusi mungkin kepada Bapak Ibu perangkat daerah yang ingin ataupun yang perlu kita diskusikan. Penegasan kami, tadi kami sampaikan bahwa kami akan buka aplikasi hari ini. Jadi mohon izin Titiang ralat sedikit, mohon izin sekali Titiang ralat, masih di kesempatan yang sama ini. Titiang ralat yang buka hari Senin. Saya masih membutuhkan waktu. Dari Kominfo memang sudah disampaikan tadi bahwa ada rekan dari Kominfo sudah menyampaikan ke Tiang bahwa memang sudah di backup, tapi Tiang belum memastikan. Saya coba cek dulu backupnya seperti apa. Nanti takutnya ada yang kurang, ada yang ada yang kelewat. Jadi untuk Nike, kami pastikan bahwa kami buka per hari Senin. Oke, Gesinjab kami buka per hari Senin. Jadi rekan-rekan di perangkat daerah silahkan nanti mulai mengupdate, mulai mengerjakannya itu di hari Senin. Nah, strateginya nanti Bapak Ibu bisa dalam bentuk manual dulu ditulis sebelum sampai hari Senin, sebelum masuk ke aplikasi. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa ada waktu kami sama Jumat ini bisa diskusi dengan rekan-rekan di perangkat daerah. Apa sih JFU yang kita butuhkan? Bisa diskusi dengan yang lain, bisa lapor kepada pimpinannya, JFU ini yang kita butuhkan, JFU ini yang tidak kita butuhkan, dan sebagainya. Ini silahkan dulu secara manual dulu, kan tentunya Bapak Ibu juga sudah memprint ya, ngeprint hasil Anja BBK yang kemarin yang terdahulu. Silahkan itu bisa dicoret-coret dulu, nanti ketika ngupload, ketika menginput di dalam Gesinjab, nanti hari Senin, mulai hari Senin kami buka, itu Bapak Ibu bisa lebih cepat lagi untuk mengisi. Walaupun demikian, kami membukanya sampai dengan informasi awal kami, sampai dengan minggu pertama bulan Desember. Aplikasi ini kami buka sampai dengan minggu pertama bulan Desember. Sebentar, saya cek tanggal dulu. Sampai dengan tanggal 10. Sampai dengan tanggal 10 Desember. Jadi aplikasi kami buka per tanggal 8, ya, per 8 November. Aplikasi kami buka per 8 November, Bapak Ibu. Kemudian kami tutup per tanggal 10 Desember. Itu informasi awal kami. Apabila ada perubahan, nanti kami informasikan lagi lebih lanjut. Jadi mohon izin, dinamika terjadi. Jadi kepada Bapak Ibu kami harapkan permaklumannya, pasti akan terjadi dinamika. Kami nggak tahu ini seperti apa karena
posisi di pusat juga kita belum ketahui seperti informasi tadi dari Pak PLT, jadi kita belum ada rekomendasi sampai saat ini dan tentunya itu menjadi salah satu langkah kita juga ketika itu rekomendasi sudah terpenuhi, kemudian langsung kita bisa melakukan pengukuhan untuk jabatan, penyetaraan jabatan IKE. Kemudian semoga saja itu berlangsung sesuai dengan konsep. Kalau memang sesuai dengan konsep, berarti kita apa yang kita lakukan saat ini sudah sesuai dengan konsep juga, on the track juga. Kemudian saya mungkin buka sesi bagi rekan-rekan di perangkat daerah yang ingin bertanya, silakan raise hand, silakan, atau buka mic langsung. Kami buka sesi pertama niki dengan 3 orang penanya dulu, nggih. Kita diskusi, nggih. Nggih, sira niki. Mohon izin. Sira, ada raise hand? Ada yang buka mic tadi? Dari perpustakaan Pak Kabak. Oh, Bugum. Oke, terus Bugum. Niki untuk Gesinjapnya akan dibuka tanggal 8 ya, tanggal 8 sampai tanggal 9. Halo. Halo, Ibu. Nggih. Tanggal 8 November niki, 8 November sampai dengan 10 Desember. Oh, sampai Desember. Oh, yakin nggih Pak Kabak. Nah, niki 1 bulan nggih. Kenten nggih ini kemanten sih cuma Pak Kabak. Jadi Gesinjap niki dibuka selama 1 bulan nggih. 8 November sampai dengan 10 Desember. Oke. Oke, Assalamualaikum dari Dinas Perpustakaan. Terus Sira Malih. Izin Pak Kabar. Sira niki Bu Sekretaris. Iya. Dia cuma memastikan mantan niki teman-teman. Ya. Memastikan mantan niki Pak Kabar. Tapi namanya untuk mangga teman-teman juga Genten kita sama juga persepsinya gitu. Artinya yang kita lakukan evaluasi di Gesinjap niki adalah jabatan fungsional umum untuk pelaksana Pak Kabar nggih. Artinya tetap dengan nomenklatur struktur organisasi yang saat ini kan Genten. Bukan dengan struktur organisasi yang baru. Itu yang Pak Abang di jabatan fungsional umum pelaksana yang Nike Manten kan, Nike Manten batasannya. Nike Manten Pak Abang, mungkin mohon kepastian Manten. Matur semua Bu Sekretaris, penegasan Tiang. Tiang sudah singgung tadi bahwa kita SOTK sudah ditandatangani oleh Bapak Wali Kota Ibu. Jadi nanti mengacu kepada struktur yang baru. Sudah kami share juga di chat. Jadi silahkan download Bapak Ibu, silahkan download Nike. Makanya tadi mohon izin Bu Sekretaris nih patut Niki, jadi sama persepsi betul. Makanya Tiang langkahnya tadi, Tiang minta bantuan Kominfo untuk backup yang saat ini ada. Tiang takut juga nanti dinamika terjadi, Tiang juga takut. Jujur aja Tiang bilang karena dinamika juga ini Tiang nggak berani memastikan dan sebagainya. Untuk Nike segala risiko Tiang antisipasi. Yang pertama, kami mohon rekan-rekan di Kominfo backup Jebos file Gesinjap saat ini. Kemudian yang kedua, masing-masing perangkat daerah, SIP Jebos Dumun sedereng Bapak Ibu melakukan revisi, melakukan perubahan saat ini. Sebelum mulai melakukan perubahan tanggal 8 sampai tanggal 10 niki. Jadi kami mohon Bapak Ibu untuk di perangkat daerah simpan ulang, simpan kembali hasil Anjab ABK melalui di aplikasi Gesinjap yang saat ini, per hari ini. Jadi semua rekan-rekan di perangkat daerah simpan dulu. Simpan file niki. Simpan kondisi existing saat ini. Kemudian per tanggal 8, Bapak Ibu buka aplikasi Gesinjap lagi, mengacu kemudian revisi perwali SOTK yang sudah kami sampaikan melalui chat. Termasuk di dalamnya bukan hanya jabatan pelaksana aja, untuk JFU saja, tetapi juga termasuk JFT-nya. Nike yang perlu Bapak Ibu lakukan di perangkat daerah. Jadi matur suwun semua Bu Sekretaris. Jadi penegasan Tiang Nike jelas sekali Tiang pikir, dan ini rekamannya Tiang nanti akan sampaikan melalui YouTube. Silakan Bapak Ibu nanti kalau merasa ada yang ragu, kita buka lagi YouTube. Nanti saya share juga YouTube Niki. Jadi kita sama-sama bisa belajar. Niki sama-sama belajar nih, ten saling ini nanti mohon izin nanti bukan Tiang lebih paham dan sebagainya. Yang karena sama-sama belajar, Tiang sharing Niki, nanti kalau misalnya ada yang kurang,
bisa Tiang yakin Bu Sekretaris Tiang, Bu Sekretaris BPKD sering memberikan Tiang ini, Pak Gus gini harusnya Pak Gus. Ya ya Bu, siap. Sering memandu Tiang juga, membimbing Tiang terus semua Bu Sekretaris. Benar. Lagi Pak Gus, Ya. berarti kita pakai dengan SOTK yang baru, tidak hanya di jabatan pelaksana manten, jabatan fungsional umum di pelaksana. Kemudian di jabatan fungsional yang baru Nika kan baru wenten yang kalau kami di badan kan cuma ahli muda manten wenten, apa kita sudah mulai menyiapkan juga untuk jabatan penjenjangan yang lebih tinggi. Misalnya jabatan fungsional Nika langsung kita sebutkan jabatan fungsional madianya, utamanya, dan Nika berapa kebutuhan orangnya Nika juga kita perlu ya Nika yang belum bisa memastikan kalau kita menyiapkan ke jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi Nika. Punapi Nika mohon arahannya. Oke, matur suwun semua Bu. Si Tiang setuju dengan pendapat Bu tadi terkait masalah kita harus menyiapkan kotak yang madya Bu. Kita tetap harus menyiapkan kotak yang madya. Karena apa? Jangan sampai nanti kami atau kita semua yang ada di sini berdosa tidak menyiapkan kotak itu. Jadi ketika rekan kita mau naik pangkat nggak bisa, akhirnya bermasalah juga. Padahal mereka sudah memenuhi kuota untuk bisa naik pangkat ke madya, itu menjadi dosa kita Bu. Nah untuk Nike, kita tetap persiapkan, tetapi mohon izin dianalisis lagi di sana, kira-kira kebutuhannya seperti apa. Nah tentunya hasil dari Anjab ABK ini nantinya yang ditetapkan dalam keputusan wali kota bukan menjadi tidak boleh dirubah, bisa dirubah. Nanti kita rubah juga, kita nanti juga buka tetap kesempatan nanti seperti yang surat edaran kami yang terdahulu, saya lupa nomornya, itu kita akan buka tetap di April atau Oktober, kita buka lagi. Jadi ketika orang naik pangkat, nanti kita buka lagi aplikasi Nike. Jadi kita berikan kesempatan Nike. Tetapi yang tekankan tetap harus dipersiapkan yang madianya. Jangan sampai tidak dipersiapkan. Nanti itu haknya orang, dia memiliki kesempatan untuk bisa naik, itu harus dipersiapkan. Sama mungkin di perangkat daerah yang sudah ada JFT, misalnya di puskesmas, di kesehatan, di Dikpora, yang ada arsip ya, arsip juga perpustakaan dan kearsipan, itu memang sudah ada JFT-nya dari dulu. Nike mohon agar dipersiapkan juga ada penjenjangan lah yang ke atas, jangan sampai nanti tidak ada penjenjangannya. Tetapi Bapak Ibu juga sudah pasti berhitung, apakah dia bisa sampai di utama? Kan belum tentu. Jadi kan nggak mungkin kalau misalnya di utama, sekiranya di rekan-rekan kita itu nggak mungkin rasanya ada yang bisa sampai ke utama untuk saat ini. Saya garis bawahi, untuk saat ini, sekiranya jangan dibuka dulu. Karena Nike kan sudah tahu Ibu persyaratannya memang agak sulit Nike untuk mencapai di utama. Nanti jangan sampai Nike menjadi beban justru. Oh ini kosong nih dari dulu nih, mau gimana lagi diisinya, nanti rekan-rekan di BKPSDM akan kesulitan juga nanti melihat bahwa ada posisi yang kosong di perangkat daerahnya. Jadi Nike sekiranya kalau di Rumah Sakit Wangaya memang udah ada utama kan di sana sampai ke utama. Dia nggak tahu kalau di Dikpora apakah ada guru utama juga yang belum tahu, belum pernah cek. Oh nggak ada nggih. Di kesehatan nggak ada ya, di Rumah Sakit Wangaya aja yang ada ya, Wangaya aja. Nggih. Nike Bu. Mohon izin Pak Kabak. Ya. Mohon izin Pak Kabak. Oke, Pak Komang, terus. Oke, yang tambahkan ini jadi bagus sekali diskusinya dari Bu Sekretaris BPKAD. Jadi memang harus kebetulan ini memang sudah dibuka sinjapnya, siapkan formasi untuk yang madya. Karena sebentar lagi yang disetarakan menjadi jakung muda dengan angka kredit yang tersedia, mungkin yang sudah S2 angka kreditnya kalau tidak salah 350. Nah, Nike sebentar lagi kalau memang dalam mengerjakan tugas-tugasnya dia bisa mencapai angka kredit 400-450 sudah menjadi jenjang madya dan itu pensiunnya 60 tahun. Dan jangan lupa siapkan juga jakpung yang pertama. Karena jangan sampai teman-teman JFU atau pelaksana di bawah ini kan, apalagi yang sudah 3C dan 3D akan kebingungan, masa saya terus jadi pelaksana dengan pangkat 3D. Nah seperti itu tidak menutup kemungkinan juga mudah-mudahan nanti
karena perpindahan jabatan itu dari struktural ke Japung itu ada beberapa mekanisme yang bisa dilakukan melalui perpindahan jabatan, melalui in-passing atau memang dibuka in-passingnya lagi. Nah, seperti Nike, siapkan JFT pertama dan JFT Madya. Nah, kalau di Wangaya memang coba mungkin dari Dinas Kesehatan bisa mengkoordinir ini karena informasi untuk kesehatan memang ada aplikasi khusus yang dikoordinatori oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Nah, untuk yang di Wangayo, JF utama itu memang sudah ada, dan sekarang harapkan dikalkulasi kembali sebenarnya berapa yang sudah ada JFT utama dan berapa kebutuhannya, sehingga kekurangannya berapa. Nah, itu bisa diperhitungkan kembali sehingga kalau ada karena sekarang untuk JF utama dokter contohnya itu detail sekali, yang dibutuhkan itu dokter umum atau dokter spesialis karena sifatnya nanti sebagai konsultan atau harus semacam konsultasi. Dokter konsultasi itu spesialis kebanyakan untuk JF utamanya. Itu coba secara detail dikengi, karena sekarang sedang ada sedikit kondisi yang banyak mengejar jabatan fungsional utama. Itu kan pensiunnya 65 tahun. Di Wangaya ada satu permasalahan memang karena tidak tersedia formasi tersebut, dan kondisi dari yang bersangkutan juga menjelang pensiun, bahkan SK pensiunnya baru saja saya naikkan. Nah, itu akan menjadi kendala seperti itu. Tolong disiapkan ke rumahnya nih. Untuk perangkat daerah yang lain, silakan siapkan itu. Kalau di Dikpora saat ini sudah ada pengawas utama. Di Dikpora, pengawas utama. Tidak menutup kemungkinan juga nanti ada guru utama, walaupun di kabupaten kota guru utama itu belum ada tempatnya. Mungkin kalau di Provinsi Bali Pak Komang putus nggak Pak Komang? Pak PLT? Ya kayaknya putus nih Pak PLT, kayaknya putus. Bu Ratih bisa terima suara saya? Bisa nggak? Bisa Pak. Berarti yang Pak Komang aja putus nih. Nggih. Pada prinsipnya Artinya jelas lah bagi kami, artinya kita melakukan evaluasi niki secara menyeluruh dengan SOTK yang baru, menyiapkan segala sesuatunya dari pelaksana sesuai dengan kebutuhannya, kita evaluasi lagi, termasuk juga yang jabatan fungsional umum yang kemarin ada in-passing dengan segala tingkatannya, mulai dari pertama, muda, madya. Mungkin sebenarnya nanti ke depannya sebenarnya karena banyak juga, tapi kita sudah ketahui juga ada beberapa rekan-rekan kita yang sudah pendidikannya S3, termasuk Pak Kabag. Kalau misalnya ada keinginan untuk in-passing, kan sebenarnya masih terbuka juga peluang untuk menjadi JFU utama ya, termasuk kami di BPKAD juga ada salah satu rekan kami yang sudah doktor. Kita belum tahu nih apakah beliau akan berkenan untuk in-passing dan sebagainya. Jadi kami mungkin akan siapkan mulai dari JFU. Tapi pertama muda sarang madya, sementara nih semua Pak Kakak. Bu. Ampun yang terputus tadi, koneksinya kurang bagus nih. Bentar tambahan balik dulu Pak PLT. Cukup nih, hanya berpesan nih, sediakan juga yang JF pertama ya bagi teman-teman yang karena belum menjabat sebagai pengawas sehingga tidak ada kesempatan untuk disetarakan. Nah, tapi sudah siap untuk menjadi Japung pertama. Tolong disiapkan. Matur suwun semua Pak PLT Sekretaris. Penegasan niki ada dipersiapkan juga yang Pratama, jadi ke bawah juga disiapkan juga, kemudian yang Madya juga dipersiapkan. Tentunya penyiapan yang Madya nike atas sesuai dengan kondisi kondisi SDM yang saat itu. Jadi yang kira-kira memungkinkan berapa yang sekiranya bisa kita persiapkan Madyanya, karena juga nanti kan menghitung dia ketika bicara anjabnya kan dihitung juga Bu ininya, volume kerja dan lain sebagainya ini kan dihitung juga. Jangan sampai nanti membuat kita ribet juga untuk menghitung volume kerjanya dan hasil pekerjaannya itu seperti apa. Nika nggih Bu Sekretaris BPKAD. Mungkin Bu Dayu dari Dinas Kesehatan.
Ampun, Terus Bu. Swastiastu, Swastiastu. Pak Abang, sarang Pak PLT Sekretaris BKP-SDM yang hormati. Mungkin ada beberapa hal yang perlu yang tanyakan terkait dengan penyetaraan dan anjab ABK yang baru. Mungkin yang pertama Pak Kabag kita informasikan bahwa di puskesmas kami itu juga sudah ada yang utama, artinya dokter umum utama sama dokter gigi utama. Nah, kalau kita hitung-hitungan dengan anjab ABK, karena ini kan kejadiannya udah dulu, artinya sebelum ada peraturan di puskesmas itu tidak boleh ada utama, sedangkan yang bersangkutan sudah utama. Apakah kita harus membuatkan rumahnya kembali atau kita bisa kembangkan ke UPD yang lain sehingga ada utama-utama juga di tempat yang lain, artinya puskesmas yang lain, karena yang sekarang rawat inap mungkin tanda kutip dimungkinkan untuk ada utama. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin agak ke teknis sedikit nih Pak Kabang. Untuk di masing-masing bidang ini kan sudah pasti kan kami ada linknya ke pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan yang sudah jelas aturannya bahwa ada aturan-aturan tertentu terkait japung-japung yang ada di kesehatan. Nah, yang sifatnya umum yang tanyakan mungkin Pak Kabag, contoh kami di perencanaan, ini kan harus ada japung perencana. Itu mungkin kalau kita setarakan dengan eselon 4, itu berarti dia di posisi muda, kan kita kalau kita posisikan mereka kalau penyetaraan, karena kalau tidak yang salah tangkap kemarin pertemuan terakhir bahwa kita di Dinas Kesehatan ada di kriteria 3, kategori 3, bahwa di bawahnya sekretaris itu ada 2 eselon yang masih bisa dimungkinkan untuk ada. Sudah pasti ini ke antara mungkin Kasubag Umum atau keuangan yang masih, sedangkan perencanaannya kan kita pembahasan kemarin. Nah, niki untuk yang perencana yang sudah pasti di kami itu kan mungkin induk organisasi ini kan tidak berada di kementerian, mungkin ke teknisnya mungkin seperti NAPI. Apakah kita tetap juga membuatkan seperti rumah artinya dari pertama muda sampai madya juga dimungkinkan di dinas, di UPD dinas kita khususnya yang umum. Kalau mungkin yang teknis kayak kesehatan itu kan sudah jelas aturannya yang kita pahami bahwa dimungkinkan juga ada utama di masing-masing pelayanan maupun kemungkinan di dinas. Nanti mungkin teknisnya seperti NAPI nih Pak Kabag, karena kalau kita lihat ke teknis kembali apakah seperti passing untuk di luar yang penyetaraan itu atau mungkin seperti apa polanya, mungkin itu yang perlu penjelasan sehingga kami mungkin kebetulan kita hadir juga dari teman-teman di bidang pemahamannya mungkin bisa sama sehingga pembahasan untuk yang kita dari tanggal 8 sampai tanggal berapa nih 10 Desember nih mudah-mudahan kita sudah cover. Gesik semua Pak Kabag dan Pak PLT Sekretaris yang mohon pencerahan sehingga kami di dinas mungkin bisa lebih berkoordinasi, mudah-mudahan hasilnya lebih baik dari yang sebelumnya. Sukses semua Pak Kabag. Sukses semua Bu Dayu. Tiang mohon izin namun sederhana mentaken namun peraturan NAPI yang tidak membolehkan di puskesmas nike ada dokter umum utama. Sebenarnya pun niki Pak Kabag. Kalau di memang kalau peraturan tertentu memang secara umum tidak disebutkan, tetapi poin-poin kegiatan yang semestinya dilakukan teman-teman utama di puskesmas nike dari 27 poin cuman 7 poin yang bisa diambil. Sudah pasti kalau misalnya mereka berjalan dalam pengisian jabatan fungsional nike dia tidak bisa mendapatkan butir-butir dari kegiatan tersebut kan sebenarnya. Kalau memang kita secara umum misalnya kalau kita hitung-hitungan anjab ABK bahwa misalnya kita menghitung kan 0,5 sehingga itu boleh 1 kan Pak Kabang artinya kalau misalnya hitung-hitungan itu 0,5 itu bisa di atas 0,5 Bung di atas 0,5. Artinya kan stucknya dari 0,5 ke atas kan kalau misalnya ke bawah mungkin belum dibutuhkan kan dibutuhkan ya. Seperti ini matur semua Bu Ayu. Jadi mungkin ya betul ya, artinya ketentuan mungkin tidak ada Bu yang mengatur bahwa dapat dibentuk atau tidak dibentuknya untuk yang utama ya, dokter umum utama. Jadi atas hitung-hitungan, kenapa tidak bisa dibentuk?
kan itu karena ada hitungan atas analisis jabatannya. Jadi volume pekerjaannya dan lain sebagainya, ngapain kita bisa bentuk. Nah, pertanyaan yang lagi yang kedua, berarti sudah ada saat ini dokter umum utama ring puskesmas? Pak Kaban. Artinya dokter umum itu dokter Mirah yang di Dendim 1 sama dokter gigi di Densel 1. Nah, itu dah makanya apakah kita harus buatkan rumah lagi mereka karena sudah berjalan nih, sudah berjalan sebelumnya bahwa zaman bukan saya tidak mengatakan zaman dulu nih perubahan sih peraturan sih tidak berubah. Kotaknya ada, Bu? Itu kejadiannya sebelum Anjab ABK itu tugas adanya. Artinya Pak Kabak mereka utama itu sebelum kita membuat sinjab kan. Beliau sudah utama. Jadi ketika nanti kemarin ada perubahan kita membuat sinjab, ternyata ada SK jabatan fungsional utama yang didapatkan dari kementerian karena dia poin-poinnya memenuhi persyaratan sehingga dia disebutkan akhirnya dipindahkanlah mereka ke Wangaye gitu. Oh Ada, ya. itu Ya. satu kejadian artinya pas ada transisi peraturan ya yang bilang. Tapi yang sudah ada yang sekarang ini seperti napi apa kita buatkan berarti unik aja sekarang kalau memang sebenarnya nggak dilarang ya Bu ya di puskesmas itu bisa dibentuk utama, tetapi Nike pun kan kembali Bu penuning gimana cara menghitungnya, nanti angka kreditnya seperti apa dan sebagainya, bisa nggak dia mencapai kan ke dalam Mas Nike. Nah Nike mungkin koordinasinya mungkin loh Nike Bu, apakah bisa koordinasinya dengan Rumah Sakit Wangaye itu yang nanti dipus lagi dan lain sebagainya. Nah sekarang kebutuhan organisasi juga di puskesmas nggak mungkin utama kalau menurut yang sih, artinya kebutuhan atas organisasi kembali ya ke dasar atas kebutuhan organisasi. Kembali lagi, mohon izin yang di jawaban nomor 2 juga kami singgung, termasuk yang di perangkat daerah yang lain yang ada kementeriannya, baik Kementerian Kesehatan, baik Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan, yang intens ya ke daerah, ke jaringannya yang di daerah, itu kita tetap mengacu kepada ketentuan kita yang dari Kementerian Dalam Negeri. Ini ke ketentuannya. Jadi seperti tadi Ibu singgung, termasuk yang perencana tadi, oke, Titiang nggak bisa kita abaikan apa yang ketentuan dari kementerian induknya. Tetapi di daerah, Nike semua atas pembinaan dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi untuk Nike yang perencana mungkin disiapkan juga yang madianya. Pasti Nike harus disiapkan yang madianya. Siapa tahu nanti kan rekan kita bisa juga naik pangkat ke madia. Nggak menutup kemungkinan yang pertama juga dibuka juga. Siapa tahu ada yang juga beralih ke pertama. Yang pasti untuk masalah JFT Niki tidak yang yakin karena yang mengharmonisasi JFT Nike adalah Kementerian Pan-RB, baik yang disiapkan oleh Kemendagri maupun yang disiapkan oleh organisasi induk. Dari kesehatan misalnya ada ketentuan terkait masalah JFT pasti diharmonisasi oleh Kementerian Pan-RB. Kemungkinan kecil untuk berbenturan ataupun bertolak belakang antara keputusan dari kementerian masing-masing Nike. Nah, untuk masalah JFT nih kita sampaikan. Jadi untuk Nike perlu dipersiapkan. Nike Dumun yang bisa yang sampaikan mungkin dari Pak PLT Sekretaris secara teknis terkait masalah Nike Pak, untuk yang di dokter umum yang di puskesmas Nike penapi Pak Sekretaris? Bersiap terkait masalah orang. Bentar masih Pak PLT Sekretaris ini. Pak Komangadi. Enggak bagus Niki, terputus-putus ya. Oh, putus-putus. Oke. Budayo enten malih yang perlu ini yang Nike yang bisa yang jelaskan dulu secara teknis, benten. Halo. Iya. Ya sementara sampun cukup, mungkin nanti kalau misalnya memang setelah kita koordinasi dengan teman-teman berkembang mungkin tidak akan khusus mungkin nanti koordinasinya Pak Kabang. Oke, siap. Nanti rencana kami juga begini, Bu. Niki konsep temen nggih. Jadi sejak kami buka per tanggal 8 November sampai dengan 10 Desember. Di sela-selanya kalau ada nanti dari perangkat daerah yang perlu mendapatkan napi wastana sharing ya ataupun ya pas ngupdate nih ke perlu yang di ini diskusikan bisa langsung ke organisasi. Kita misalnya atur jadwalnya, ada kontak personnya Pak Gum Mahendra Durus atau Bu Ratih, nanti silakan dikontak, minta waktu untuk bisa
langsung, misalnya mau ngupdate-nya di organisasi, silahkan, kami buka kesempatan Nike, silahkan, tapi dengan protokol kesehatan, ya, kita juga tahu. Halo, mohon izin Pak Kabag. Oke. Terus Pak Komang. Yes. Halo Pak Kabag. Oke, terus Pak Komang. Bisa didengar suara Tiang ya? Bisa. Halo? Terus Pak Komang, bisa. Terus. Oke. Koneksi Tiang kurang bagus Niki, atau mungkin Pak Widi yang sudah jelaskan, ada di ruangan. Pak Widi. Terus Pak Widi. Tolong dijelaskan. Pak Widi. Mana Widi? Swastiastu. Om Swastiastu, nggih, terus Dek. Nggih, untuk tadi mengenai formasi jabatan fungsional utama yang di puskesmas nggih. Untuk dokternya nggih. Oke, betul Dek. Nggih, untuk jabatan fungsional dokter di puskesmas Nike untuk formasinya Nike tergantung mungkin dari untuk tupoksi yang ada di puskesmasnya. Apakah di puskesmas Nike wenten tupoksi untuk dokter utama tapi tidak. Kalau memang ada tupoksi untuk dokter utama ada di puskesmas, mungkin nanti bisa dihitung untuk beban kerjanya, sehingga nanti kalau memang dibutuhkan nanti dokter utama mungkin bisa, tapi dari info yang Tiang dapatkan sudah ditolak di mana? di puskesmas itu. Siapa yang nolak? BKN dari pusat. Dari info yang kami dapatkan di BKN-nya untuk formasi di puskesmas dokter utamanya itu ditolak oleh BKN, Kenten. Harus ada di rumah sakit. Katanya harus ada di rumah sakit. Kegiatan dokter utama adalah kegiatan konsultan. Niki penjelasan dari teman Tiang untuk kegiatan di puskesmas itu harus dari dokter utama, kegiatannya itu konsultan. Kegiatan dari dokter utama itu harus dari kegiatan dokter konsultan. Kegiatan konsultan, Genten. Mungkin Nike yang bisa Tiang jelaskan. Terima kasih, semua. Oke, matur semua, DPD. Betul nggih. Jadi pada prinsipnya kebutuhan organisasi. Jadi, izin Ibu yang sedikit sampaikan. Jadi justru posisi Anjab saat ini yang akan kita tuangkan menjadi uraian tugas jabatan mereka. Jadi Anjab Nike langkah awal sebelum adanya uraian tugas. Jadi kalau tadi disinggung oleh Pak Dekwidi tadi terkait masalah uraian tugas dengan tugas pokok dan fungsi, ini bisa dibentuk. Nah, tetapi apakah memungkinkan itu dibentuk? Jadi kita anjab dulu, nanti dianjab itulah nanti ketahuan bahwa ini apakah bisa dibentuk atau tidak. Jangan sampai nanti terbalik, uraian tugas dulu kita buat. Memang selama ini kita membuat uraian tugas dulu baru anjab. Nah, sekarang dia ingin menjelaskan bahwa anjab dulu kita lakukan baru kita bisa tuangkan dalam menjadi uraian tugas. Jadi uraian tugas ini dasarnya itu adalah dari anjab yang kita lakukan saat ini. Jadi kami ingin mencoba bahwa langkah yang saat ini kita harmonis, mulai dari mandat dan seterusnya sampai ke spesifikasi jabatan. Nah, selama ini kita uraian tugas dulu, baru kita anjab. Jadi kebalik. Saat ini kami di organisasi ingin mencoba alur ini secara perlahan menjadi harmonis. Jadi anjab kita lakukan, dari anjab itulah kami akan ambil bahwa ini akan menjadi uraian tugas ke depan. Nah, Nika yang ingin penegasan Tiang, Tiang tidak perlu sampaikan lagi bahwa apakah memungkinkan dapat dibentuk tadi dokter
utama tadi sudah disinggung juga oleh Ibu dari bisik-bisik dari Dek Widi tadi, bahwa hanya konsultan gitu kayak konsultasi ya yang menerima konsultasi. Apakah memungkinkan nih ke yang tenang nikah aja sih Bu penegasan tiang. Jadi tidak sekiranya jangan sampai nanti salah kaprah bagi kita semua bahwa anjab dulu kita lakukan saat ini baru kita nanti menyusun uraian tugasnya. Karena setelah SOTK ini, setelah struktur organisasi tata kerja yang saat ini sudah ditandatangani oleh Pak Wali Kota, kami lakukan anjab. Makanya kami buka anjab untuk kami bisa menyusun uraian tugasnya mengacu kepada anjab yang sudah kita lakukan saat ini. Nikah Bu. Oke, sukses semua. Wentan mungkin dari perangkat daerah Sanilianan. Bu Dayu Wentan Kentan malih? Mungkin tidak tugas niki sebenarnya orangnya sampun Wentan tugas. Kalau misalnya niki kan kalau sekarang kita membuat rumah tetapi di puskesmas sudah tidak boleh karena kita juga sudah mempunyai dua seperti yang tadi sampaikan seperti napi niki ke depannya gitu. Itu mungkin yang perlu kita pikirkan apakah kita yang sudah ada ini kita buatkan rumah dulu, apakah memang seperti napi solusinya? Mungkin itu sih yang dan atau mungkin perlu tempat mungkin perlu waktu lain lagi untuk membahas niki mungkin atau lanjut kan biar tidak. Dayu, sebenarnya kalau menurut yang alternatifnya dua ya Bu Dayu ya. Yang pertama memungkinkan nggak nih ke dibentuk dokter umum utama di puskesmas. Kalau sudah tidak memungkinkan, berarti dia kembali kita tempatkan kepada perangkat daerah yang memungkinkan untuk bisa dibentuk. Karena kita tahu yang tadi juga sudah wanti-wanti posisinya kan kebutuhan organisasi. Jadi kalau saya mengabaikan orang yang sudah ada juga salah saya. Untuk ngiring kita alah alih uluh. Alahan yang di mana, alihin yang di mana, uluh yang di mana. Jadi yang sekali Bali kan nikah alah alih uluh. Nah ya sudahlah. Berarti kita koordinasi ke Rumah Sakit Wangaya mungkin bisa apakah Rumah Sakit Wangaya bisa kita dorong untuk pembentukan yang utama lagi. Karena atas posisi yang saat ini memang sudah ada. Yang tidak bisa mengabaikan tutup mata bahwa ada orangnya. Tidak bisa yang abaikan. Tetapi tidak semua juga bisa saya akomodir. Tidak semua bisa kita akomodir dengan ketentuan. Karena kita ketahui ketika kita bicara JFT yang sudah memang posisinya bertahun-tahun dan lain sebagainya sudah dalam posisi utama sebelum ada aplikasi Gesinjam seperti apa kita harus menyikapi. Ini yang perlu kita pikirkan dan itu sudah ditetapkan. Karena dia sudah utama kan berarti keputusan presiden ya Bu ya. Kalau utama kan keputusan presiden Nike. Jadi Nike jangan sampai nanti kita salah kok ada orangnya tak ada kotaknya, salah lagi kita. Nah, Nike yang perlu kita ini. Durus nanti mohon izin mungkin rekan-rekan di Rumah Sakit Wangaya yang pada kesempatan ini juga hadir. Seperti apa nanti kita menyikapi, menempatkannya. Apakah mungkin kan juga di Dinas Kesehatan dibentuk yang JFT utama? Nggih, Durus, Bu Ring Dinas Kesehatan. Mungkin ada ketentuan dari Kementerian Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan yang bisa mengakomodir Nike. Kan gitu yang belum kita ketahui, belum pernah kita coba. Apakah misal nih kita yang juga nggak tahu. Apakah ada istilahnya yang sebagai untuk apa ya menjadi konsultannya seperti yang tadi disampaikan terkait masalah posisi kesehatan saat ini dan lain sebagainya nih kan dia nggak tahu Durus nanti coba Bu sama-sama Bu Dayu cari regulasinya jangan sampai nanti ke depan kita jadi masalah. Kasihan orangnya nanti juga yang sudah ada. Wenten malih mungkin dari perangkat daerah Sanilianan. Om Swastiastu, bagian PBJ. Oh, bagian PBJ. Nggih. Kita cari orang sulit gitu. Terus. Om Swastiastu, Pak Kabar. Pak Sekretaris BKPSDM Ampurun Ki. Mohon izin tiang dari bagian pengadaan. Kebetulan momen yang bagus sekali niki kita akan melakukan revisi analisa jabatan beban kerja niki, di mana seperti diketahui bahwa bagian pengadaan barang jasa niki KPBJ kita mempunyai formasi jabatan fungsional niki sebanyak 35 formasi sesuai dengan formasi dari LKPP. Kemudian dari 35 jabatan fungsional nike bahwa kita mempunyai formasi
PBJ pertama nih ke 27, kemudian yang muda nih ke 7 dan yang ahli media nih ke 1. Tetapi sebelumnya sesuai dengan analisa jabatan bahwa jabatan fungsional yang ada di bagian pengadaan barang jasa Nike hanya ada 1 kolom aja Nike, yaitu jabatan fungsional PBJ Nike. Nah mungkin kesempatan Niki mungkin bisa yang minta informasi, berarti nanti untuk revisi analisa jabatan Niki kita membuat rumahnya Nike menjadi 3 kolom kan kita yaitu Japung PBJ pertama, kemudian yang muda dan yang madya. Mungkin sementara Nike Dumun mungkin perlu diketahui mungkin Niki kita hanya sampai saat ini baru memiliki 4 Japung, yaitu pada jabatan fungsional ahli muda, di mana lagi 34 kita masih kekurangan. Ya, mungkin Nike Dumun kenten tiang nggih semua. Oke, terima kasih Pak Ridite. Oke, semua banget Niki. Jadi Niki nak promosi bagi ada rekan-rekan yang mau menjadi JF pengadaan Niki, Japung pengadaan, Durus, ada peluang kosong banyak ini. Yang muda ada berapa, yang pertama ada berapa, yang madya ada berapa. Silakan nanti kalau ada. Niki Ampuro yang pertama Niki 27, yang muda 7, yang madya Niki 1. Tapi sampai saat ini mungkin fungsional yang paling tidak disukai Niki. Berarti ada 31. Kalau ada yang mau daftar silahkan dibuka. Ini kan yang pertama nih sambil guyon ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi betul Pak, nanti silakan dalam kesempatan ini Pak langsung bagi Niki atas kebutuhan pertama muda dan madya. Dan tentunya Niki kan sudah ada analisis jabatannya. Seperti apa volumenya dan lain sebagainya kan bisa disusun Niki, bisa dimasukkan Niki. Jadi berapa kebutuhannya dan lain sebagainya. Jadi lebih bisa lah. Memang harus berjenjang Niki dibuat Pak. Kalau mungkin kan ada Pak perlukan yang utama juga siapa tahu kan bisa jadi kan Pak. Silakan. Tapi yang pasti mencari yang ini yang utama, yang muda aja belum terpenuhi ya Pak ya, apalagi. Nika Pak, tanggapan kami. Ampura Niki, Pak Kabag, kalau untuk bagian PBJ Niki memang ada sesuatu yang agak berbeda dengan fungsional yang lain, karena kita tidak bisa serta-merta membentuk atau mengisi fungsional itu berapa, karena kemarin sesuai dengan permohonan kita dari Kota Denpasar, kita memohon ke rekomendasi ke LKPP maupun ke Kenten, ke Menpan RB, ke 64 fungsional. Gitu. Tetapi dari 64 itu hanya 35 yang disetujui, dan 35 itu pun dibagi menjadi 27. Pertama 7 madya dan 7 muda dan 1 madya. Jadinya memang mungkin alurnya seperti Nike, jadinya kita memang tidak bisa serta-merta harus merubah Nike gitu. Kecuali mungkin nanti kalau perkembangannya bagaimana, mungkin kita akan mengusulkan lagi untuk jabatan-jabatan fungsional sesuai dengan jumlah formasi yang kita itu. Ini. Oke, kebayang ya Pak. Terus semua Pak. Jadi nanti silakan nanti di aplikasi Gesinjap lakukan napiastan harmonisasi, revisi terkait masalah posisi pembagiannya adalah pertama muda dan madya. Terus Pak, kita berikan kesempatan ini. Sane Siosan Wenten dari perangkat daerah. Om Swastiastu. Swastiastu. Sira Niki. Om Swastiastu, Tiang Pak Made dari Bapeda Kota Denpasar, Pak Kabag. Oh, Bapeda. Nggih. Nggih. Terima kasih atas waktunya. Pak Kabag yang saya hormati, kemudian Bapak PLT Sekretaris BKSDM yang saya hormati. Kemudian teman-teman yang ikut rapat hari ini, salam
Rayu Salasami. Jadi Tiang menekankan pertanyaan tadi dari Bu Sekretaris BPKD nih, yang pertanyaan yang kedua terkait dengan apa namanya struktur organisasi yang baru. Di sana kan wonten JFF Jabatan Fungsional Ahli Madya. Jadi kebetulan kami di Bapeda ada eselon 3 4 nih. 4 walaupun posisi sekarang masih kosong 2 nih ke. Jadi sesuai dengan struktur yang baru, apakah akan kami harus membuat lagi satu rumahnya untuk apa namanya JF Ahli Madya? Ini ke pertanyaan dia. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin ini Pak Kabak masih ada acara di sebelah. Untuk memang untuk jabatan fungsional ahli madya ini harus disediakan di strukturnya itu Pak, malah disediakan sesuai dengan kebutuhan di Bapeda disediakan tempatnya untuk yang ahli madya. Makanya kan semuanya masih ahli muda yang di penyetaran jabatan itu Pak. Pak, semua Pak. Berarti kita tambahkan Malesiki Pak Gung Kita tambahkan Malesiki ya. Semua Pak Gung terima kasih. Untuk perangkat daerah yang lain benten pertanyaan malah Swastiastu Pak Gung. Ampura niki kalau dilihat kondisi sekarang niki kan agak sedikit terbalik nih. Kalau mungkin kan SOTK sudah ditetapkan dengan formasi japung-japung yang ada dengan hasil penyetaraan jabatan itu kan sudah ada ABK-nya, bisa dilihat seperti ini ke. Sementara kita dari perangkat-perangkat daerah ini belum melakukan perhitungan uraian tugas sesuai dengan japung yang ada nih ke. Sementara japung ABK yang ada sekarang itu hasil dari perhitungan dari jabatan struktural. Apakah nanti saat perhitungan di yang baru niki bisa kita pakai uraian tugas struktural untuk perhitungan japung nike? Yang kira nike kan uraian jabatan uraian tugas nike kan berbeda dia dari jabatan struktural sebelumnya dengan japung yang dia emban sekarang. Uraian tugas niki kalau tidak salah masing-masing japung itu ada instrumen berbeda untuk perhitungan ABK-nya. Nah, niki yang menjadi sedikit pekerjaan berat untuk kita menghitung atau menyesuaikan jumlah ABK yang kita harus dapatkan sesuai dengan ABK yang ada sekarang. Kemudian untuk perhitungan pertama dan mudanya juga madianya ini harus secara ini normalnya itu kan harus berbentuk piramid, tidak bisa terbalik atau menyesuaikan dengan kebutuhan pegawai yang ada. Idealnya itu kan berbentuk piramid. Kemudian untuk menyesuaikan nanti perhitungan di japung pertamanya juga harus menyesuaikan dengan instrumen masing-masing japung yang ada. Dan untuk jabatan madya, yang kira tidak semua japung itu ada atau diperkenankan untuk jabatan madya di kabupaten kota. Yang kira Nika sih perlu diberikan petunjuk bagi perangkat daerah. Semua Pak Gung. Pak Gus semua. Terima kasih Pak Yan Ardana. Jadi Niki betul. Jadi biar sama persepsinya dengan rekan-rekan di perangkat daerah karena posisinya ini JF ini sekarang gimana ya ngasukin anjab ABK-nya. Nah, mengacu kepada lampiran Permenpan RB nomor 45 2013 tentang jabatan fungsional analis kebijakan dan angka kreditnya nih. Ini contoh nih di analis kebijakan ya. Tentunya
tentunya ada masing-masing kementerian yang menyiapkan untuk uraian tugasnya. Jadi di sini ada butir kegiatan. Butir kegiatannya seperti apa, kemudian subunsurnya ada di sana di dalamnya, jadi itu nanti dituangkan dalam analisis jabatannya, termasuk mungkin penambahannya tadi sudah saya sampaikan yang tugas-tugas manajerial, itu dulu dimasukkan, yang tugas-tugas manajerial yang sebagai subkoordinator, terutama untuk yang di eselon 4. Yang untuk eselon 3 khusus untuk di DPM PTSP yang menjadi koordinator, berarti Nike masukkan juga yang menjadi tugas-tugas manajerialnya. Sedangkan yang tugas untuk posisinya sebagai jabatan fungsional tersebut itu diambil dari rincian kegiatan dan angka kredit jabatan fungsional mengacu kepada yang diterbitkan oleh Kementerian PAN-RB. Contohnya yang sebutkan tadi, yang untuk yang analis kebijakan itu diambil dari Permen PAN-RB 45 tahun 2013 khusus untuk jabatan fungsional analis kebijakan. Jadi di sana ada ininya, butir-butir kegiatannya juga muncul di sana seperti apa ininya. Nah, di sana yang nanti dituangkan oleh rekan-rekan di perangkat daerah untuk masuk ke dalam analisis beban kerjanya. Atau saya tampilkan contoh di aplikasi G-Sinjap, di share ya. Share screen. Share screen. Dan di kiri atas, nah itu. Nah ini mungkin terlihat ya. Nah, ini untuk yang bagian organisasi. Mohon izin kepada Pak Yanardana dan rekan-rekan di perangkat daerah lainnya, Niki ngiring ya sarang-sarang belajar ya, karena Niki baru belajar, Niki jujur dia bilang, jadi sama-sama belajar. Kalau memang tidak sempurna atau belum bagus sekali, wajarlah bagi kita yang saat ini memang pada saat transformasi. Dan baru pertama kali dalam sejarah ini kita lihat ada transformasi seperti ini, karena yang saya tahu itu pemangkasan eselon 5 saya pernah lihat, itu hilang total. Jadi tidak bersifat transformasi. Jadi kalau dulu eselon 5 yang hilang, sekarang ini transformasi dia dari eselon 4 ke jabatan fungsional. Ini memang agak hal yang baru. Jadi kita sama-sama belajar. Untuk kami di organisasi, kami membuat seperti ini. Jadi kami ambil dari Permen PAN kita, Permen PAN 45 tahun 2013. Jadi atas butir-butir kegiatannya itu kita munculkan di sana, terus kita tambahkan terkait di bawah. Nah, terkait di bawahnya 14, 15, 16 niki. Jadi mulai dari perencanaan, pengelolaan, kemudian pengendalian. Itu atas tugas-tugas manajerial. Oke, atas tugas-tugas manajerial. Nike yang kita tambahkan. Jadi yang utama itu adalah atas posisinya dia sebagai jabatan fungsional tertentu. Nike diambil dari butir kegiatan yang diterbitkan dalam kementerian masing-masing. Kementerian PAN-RB. Nike. Nah, Niki contoh yang analis kebijakan Niki. Nah, Niki ada 3 subbag kami. Jadi 3 subbag ini totalnya akhirnya 3,3916 di angka Niki. Di angka Nike. Kami ada 3 subbag. 3 subbag yang kami transformasikan menjadi analis kebijakan semua. Akhirnya di 14 itu kita sebutkan terkait masalah birokrasi, tata laksana, dan pelayanan publik kelembagaan dan anjab. Kemudian ya sama ini. Jadi 3 orang ini akan bisa mengampu 3-tiganya berarti logikanya. Berarti dia bicara kinerja, reformasi birokrasi, tata laksana, dan pelayanan publik, kemudian ada kelembagaan dan anjab. Jadi 3 kasubag ini akan menjadi analis kebijakan yang menangani ketiga hal nih ke Kenten. Jadi semua sama ilmunya sama nanti. Tentunya harusnya nanti dibarengi dengan peningkatan kompetensi, apakah melalui diklat, melalui BIMTEK lagi, harusnya itu yang nanti menjadi tugas berat dari rekan-rekan di BKP/SDM ketika melihat posisi SDM-nya seperti apa. Nah, Nika Dumun, Pak Yanardana, mungkin ada yang perlu ini? Yang ditutup dulu. Mohon izin Pak Kabag. Oke. Kamu segar nih koneksi yang pakai hotspot dari HP aja nih. Oh, oke. Tadi yang terputus-putus dengarnya dari Dinas Kesehatan, dari PBJ juga kayaknya kalau nggak salah itu kan ya. Oke, betul.
Kalau tiang ampura itu mohon waktu dikit, yang sedikit singkat aja. Untuk yang dinas kesehatan, kondisi dari pengangkatan yang zaman dulu sebelum ada ketentuan yang baru itu sudah ada yang japung dokter gigi dan dokter umum, dokter mirah itu ya. Jadi hemat saya sekarang itu kalau mau solusinya seperti apa, Bu Dayu masih online ya, masih join ya. Nah, kalau itu mau dimutasi ke Uang Ayo tidak tersedia japung utama. Sekarang, sedangkan kondisi besettingnya sekarang di puskesmas ada 2 produk lama japung utama. Nah, solusinya kita, Bu Dayu, ini disiapkan saja japung utama untuk 2 dokter tersebut, walaupun urian tugasnya sedikit sekali yang bisa diambil. Kalau tidak salah dari 27 urian tugas japung utama, kemungkinannya hanya 7 jenis urian tugas yang bisa diambil oleh dokter utama yang ada di puskesmas, dokter gigi dan dokter umum tersebut. Itu untuk menanggulangi supaya ada tempatnya bagi dokter utama tersebut. Dibuka formasi dokter utama. Tetapi untuk usulan selanjutnya ini sudah pasti ditolak di PKN karena urian tugas tersebut sedikit tersedia di puskesmas dan ini sifatnya konsultan. Kalau dokter utama, ini sekarang sediakan dulu untuk yang besetting formasi japung utama pada saat dibuka Sinjab niki. Ini solusinya karena kalau di Uang Ayo juga dibuka formasi japung utama, kita bisa mutasi ke Uang Ayo sehingga dokter utama tadi tersebut bisa mengambil banyak urian tugas di rumah sakit Uang Ayo. Nah, ini untuk dinas kesehatan, untuk PBJ formasi untuk yang muda kalau tidak salah berapa 35 ya, 35 apa 34. 35 total. Sekarang yang tersedia baru 4 kalau tidak salah ya Pak Redito ya. Pak Redito masih join ya. Itu 1 orang yang tidak lulus. Kan itu kemarin 1 orang yang uji kompetensi dan tidak lulus. Nah, sehingga hanya ada 4. Dan kita secara kontinu sudah sampaikan ke perangkat daerah pada saat waktu invasi masih tersedia, kita selalu informasikan untuk bisa mengalih ke japung PBJ. Rupanya belum ada yang berminat. Nah, nanti coba kita akan pancing, rangsang di solusi lainnya mungkin dari TPP atau yang mana ya. Jadi kita pasti seperti itulah nanti kita lihat ya. Mudah-mudahan banyak dari teman-teman yang banyak ingin beralih ke japung PBJ ini sehingga tersedia bisa dipenuhi dari kebutuhan sebanyak 35 japung muda. Ini yang kira Nike tadi nyambung dari informasi dari Pak Yanardana memang seperti itu adanya. Pada saat dibuka Sinjab ini memang silakan disediakan formasi seperti yang disampaikan oleh Pak Yanardana tadi, sifatnya piramid yang di bawah itu sediakan yang lebih banyak dan yang semakin ke atas karena urian tugas semakin ke atas itu urian tugasnya memang semakin sedikit untuk yang japung madya. Karena sekarang proses penyetaraan ini berbeda karena dipaksakan dibawa ke japung muda akibat dari penyetaraan tersebut. Sehingga nanti sudah ada angka kreditnya 300, 350, mau tidak mau harus kita sediakan juga japung madyanya karena teman-teman kemungkinan besar akan bisa mencapai ke japung madya sehingga peluang pensiunnya bisa menjadi 60. Ini yang kira Nike. Sebentar kalau ada tambahan lagi atau diskusi dari teman-teman, mari kita diskusikan lagi. Oke, semua. Oke, semua Pak PLT Sekretaris penegasannya. Terus Pak Yanardana terkait masalah niki. Ini bagus. Yang kira sih Nikop yang perlu kita ketahui bersama, jangan sampai nanti kita melakukan salah perhitungan di dalam menghitung Anjab dan ABK khususnya untuk japung Nikop. Karena ini kan posisinya kita harus di awal
harus sudah melakukan pemetaan urean-urean tugas agar mencapai sejumlah japung yang sudah dilakukan proses penyetaraan. Kemudian baru kita persiapkan untuk japung pertamanya untuk nanti mengisi ke japung muda tersebut dan juga japung madya. Jika memang untuk japung tersebut dimungkinkan untuk dibentuk di kabupaten kota. Saya kira Niko, mantap sih Pak Gus Suksemo. Terima kasih Pak Wayan Ardana. Yang mungkin tegaskan, bukan tegaskan ya, ini karena kita sama-sama belajar ini. Misal sekarang di bidangnya Pak Wayan, bidang apa ya namanya Pak? Kita diskusi langsung. Yang di pengadaan, pemberhentian, dan informasi. Oke, bidang pengadaan, pemberhentian, nah satu bidang dengan 3 seksi saat ini ya, yang di 3 subit yang ditransformasikan menjadi analis SDM aparatur gitu SDM misalnya. aparatur, Berarti asumsinya di dalam satu bidang nih ada 3 analis yang sama, jabatan yang sama. Jadi dibuatkan mantan seperti Niki, karena kita demun karena belum ada ketentuan dari pusat Niki bagaimana teknisnya untuk menuangkannya. Kita meraba-raba, tetapi paling tidak ini sudah mengarah menjadi lebih baik daripada kita tidak sama sekali melakukan apa-apa. Nah, untuk Nike berarti asumsinya hampir sama dengan kita, jadi akhirnya bisa dibentuk menjadi tiga orang untuk analis sumber daya manusia aparatur, SDM aparatur. Jadi Nike bagaimana perhitungannya, masukkan uraian tugas utama dari seorang JFT, kemudian ditambahkan dengan 3 tugas manajerial. Kenapa tugas manajerial ini? Karena diskusi kita terkait subkoordinator mengacu kepada SE yang 2021 yang dari BKN, yang nanti dia akan menjadi PPTK ya, PPTK juga, karena biar bisa melakukan pelaksanaan kegiatan nantinya, karena ini keterkaitannya dengan masalah pelaksanaan kegiatan keuangan. Ini rekan-rekan di BPKD juga saya pikir bisa memberikan penegasan atau masukan, karena jangan sampai nanti PPTK juga tidak muncul akhirnya di perangkat daerah, kan itu kesulitan juga nanti. Nah untuk Nike makanya ada uraian tugasnya Nike, perencanaan kegiatan kinerja, kemudian pengelolaan kegiatannya, kemudian ada pengendalian kegiatannya. Jadi atas tugas pokok fungsi Nike lah dia bisa akhirnya menjadi subkoordinator untuk menjadi PPTK, gitu Pak Wayan. Pak Wayan? Nggih, sukses Pak Gus. Nanti sama-sama belajar Niki, kita berkolaborasi BKPSDM dengan organisasi, saling support, bantu juga kiranya apa yang lewat nanti biar bisa juga ditambahkan. Mungkin dari perangkat daerah Saniliana, Benten Malih. Gede Pak Kabak. Siro Niki. Swastiastu, Siro Niki. Parake dan Parake Inspektorat. Inspektorat nggih terus Pak. Nggih, sukses semua niki Pak Kabak dan Pak PLT, Sekretaris BKPSDM dan teman-teman lainnya. Jadi yang urun gede intinya yang belum ada rumah tapi ada orangnya ataupun mungkin sebaliknya. Nah, yang penting niki mengamankan nggih. Tapi tetap ada dasar hukumnya tapi ada aturan yang mengatur tentang nike, nanti ke dasar kita sehingga yang bersangkutan tidak merasa dirugikan. Saya sudah di sini kok, ini kan tidak disiapin rumah sebagainya, niki dasarnya. Yang penting paham untuk hal ini, kita juga menyelamatkan semuanya, tidak ada istilahnya kita dengan dengan yang baru ini si A si B ada yang tereliminasi kan, tidak begitu. Tapi yang intinya semua terselesaikan lah permasalahan ini. Intinya yang penting ada dasar hukumnya. Ini kan intinya ada rumah tidak ada orangnya, itu kan masih ini. Sedangkan ada orangnya tidak ada rumah, nah, itu kan ada dasarnya nikah yang perlu dinikan. Yang penting pemahaman nikah berdasarkan aturan yang memang menggariskan tentang hal itu. Yang kedua, niki mungkin dalam proses perjalanan dalam input niki nikah merah hubungnya mungkin dari organisasi Pak Gung ya, Pak Gung Mahendra dengan teman-teman siapa malih yang nanti akan diganggu oleh rekan-rekan OPD dalam penginputan niki. Nah, sehingga nikah dalam ini karena suasana hari raya mungkin setelah nikah bisa nanti lebih intens dalam berkomunikasi niki. Nikah Pak Kabak, yang penting sudah ada narahubung yang akan dihubungi dan juga
dasar daripada kenapa di situ memang tidak bisa dia ini kan, walaupun sudah ada orangnya tapi tempatnya tidak ada, ya yang itu dasarnya sudah jelas. Oke, jam nih kedemun semua Pak Kabak, teman-teman. Oke. Ya, terima kasih Pak Sekretaris. Terkait arah hubung sampun jelas. Nanti ada Pak Gung, Gerate, sarang wayan Diki Wenten, Yan Agus, silakan lurus nanti di bagian organisasi. Juga rekan-rekan di Winnie juga dari bagian organisasi. Jadi ada 4 orang. Nanti rekan-rekan di BKP SDM mohon juga kolaborasinya, nanti Pak PLD Sekretaris bisa menyampaikan juga. Nanti kita untuk khusus untuk inspektorat, karena ada beberapa kali juga surat dari inspektorat terkait masalah hanya babaikan iki. Jadi ingin menyampaikan terkait masalah kebutuhannya di sana. Tolong nanti disesuaikan juga Pak, sesuainya seperti apa di sana kebutuhannya, kebutuhan organisasi Pak, mohon izin. Kebutuhan organisasi, walaupun kita tidak menutup kemungkinan atas kondisi SDM yang sudah ada. Saya tegaskan tidak menutup kemungkinan atas situasi SDM yang sudah ada. Tetapi seperti apa yang kita lakukan selama ini, Anja Babeka, yang pikir yang situasi kemarin Niki terakhir per 2020 tidak ada orang yang tidak ada rumahnya. Sepengetahuan saya seperti itu. Jadi yang kemarin Niki kan sudah dijelaskan tadi, yang untuk masalah dokter umum yang di puskesmas Niki sudah lanjuti kayaknya, yang utama saran yang spesial yang gigi Niki. Kayaknya ada strategi kemarin Niki untuk Niki sudah ada, jadi sudah ada rumahnya Niki, tidak ada. Tapi ke depan yang diharapkan biar tidak terjadi kan, karena memang sudah memiliki dari awal mereka atas keputusan presiden Niki. Ini yang bisa ditegaskan, termasuk Dinas Perhubungan mungkin ada yang melakukan Anja Babeka juga, tolong intens ke, kemudian Kominfo juga atas posisi ada SDM-nya yang ada kendala, sudah bersurat ke kami juga, inspektorat sudah, kemudian Dikpora juga, mohon nanti intens apa yang perlu dipersiapkan, apa yang kurang, kemudian rekan-rekan di kelurahan, kecamatan, dan UPTD yang tidak terdampak penyederhanaan birokrasi, penegasan titiang, mohon izin sekali rekan-rekan di kecamatan, kelurahan, dan UPTD, penegasan titiang, agar memperbaiki profil pegawainya, profil pemangkunya. Ya, jangan sampai nanti posisinya berbeda dengan profil pemangku yang kalau memang kosong, memang tidak ada, memang tidak terisi ya kosong. Jadi memang sudah pensiun kan kosong jadinya pemangkunya. Jadi jelas dia diupdate nih ke, jangan sampai nggak diupdate. Tolong diupdate nih ke, karena akan berdampak kepada rekan-rekan kita nanti sebagai usernya adalah rekan-rekan di BKP SDM, karena mereka akan melihat dari hasil Anja Babeka juga, karena mereka akan gunakan pemetaan di sana di BKP SDM, ada pemangku atau tidak ada pemangkunya. Oke, jadi rekan-rekan juga yang mengalami mutasi rekannya dan lain sebagainya, pemangkunya Nike, agar diupdate, jangan sampai tidak diupdate, jangan sampai terlewat. Jadi kami percayakan semua Nike kepada rekan-rekan di perangkat daerah, karena yang mengetahui atas situasinya untuk rekan-rekan perangkat daerah semua. Ya, Nike yang bisa ditegaskan. Wenten Malih dari perangkat daerah, Sanilianan. Nenten? Niki sudah cukup lama kita diskusi nih, sampai 2 jam sampai Niki. Bagus sekali, yang inten dia matur semua rekan-rekan di perangkat daerah. Yening nenten wenten Nabi Astana, pertanyaan lagi, tidak ada yang perlu kita diskusikan lagi. Niki wenten sudah disampaikan di chat, wenten kontak-kontak personnya sudah ada, Pak Gung Mahendra sampun, Bu Ratih wenten, Bu Gerate, Wayan Agus wenten, Winnie wenten. Niki ada 4 orang dari organisasi. Mohon izin nanti Pak PLD Sekretaris BKP SDM. Siap. Kita minta waktu ya, bisa komunikasi lebih lanjut Pak. Jadi kapanpun siap diskusi. Siap. Mungkin dari teman-teman OPD ya, nyambung juga dari pertanyaan Pak Sekretaris Inspektorat tadi. Contohnya seperti Nike nanti seumpama jabatan auditor di Inspektorat berapa harus tersedia, Nike bisa dikoordinasikan lebih awal ke instansi pembina. Mungkin kalau auditor ke BPKP atau BPK ya. Begitu juga yang P2 OPD berapa harus tersedia, yang Madyar, yang muda di Inspektorat bisa dikoordinasikan terlebih dulu ke instansi pembina, yaitu di Kemendagri. Begitu juga di OPD yang lain, berapa harus disediakan yang Madyar, Madyarnya Japung apa, instansi pembinanya kalau sudah diketahui, silakan koordinasi dulu ke instansi pembinanya, berapa harus tersedia Japung Madyar di situ.
sehingga bisa diupdate di G-Sinjapnya nanti. Seperti ini aja. Nah, jadi biar tidak menyita waktu banyak, yang siap diajak koordinasi kapanpun. Misalkan tidak sedang tidur, karena tidur sangat sibuk sekali, tidak bisa angkat HP. Sukses semua, Pak Kabag. Sukses semua, Pak PLT Sekretaris yang selalu ganggu. Amun niatan wenten, kalau sudah tidak ada yang perlu kita diskusikan kembali, Ditiang mohon izin kepada Bapak Ibu penegasan Ditiang beberapa hal lagi niki lagi sekali Ditiang tegaskan. Yang pertama tentunya matur suwun semua Bapak Ibu sudah tekun mengikuti sosialisasi niki bersama-sama, kita bersama-sama belajar terkait masalah Anja Babika niki. Jadi kami di organisasi tentunya belumlah sempurna. Kami tentunya mohon masukan juga dari perangkat daerah, mungkin tahu ada dasar hukum dan sebagainya yang bisa kita jadikan acuan terkait masalah yang dari jabatan fungsional dari kementerian masing-masing. Kemudian yang kedua, penegasan Ditiang bahwa kita akan tetap berfokus kepada kebutuhan organisasi. Ini penegasan Ditiang, kebutuhan organisasinya seperti apa, kemudian sesuaikan dengan kondisi SDM. Kemudian yang ketiga, aplikasi Sinjap kami tegaskan kembali dibuka tanggal 8 November 2021 sampai dengan 10 Desember 2021. Nah, ini informasi awal yang saya sampaikan. Sesuai dengan dinamika, bisa terjadi kita tambah waktunya. Kalau mengurangi, yang rasanya tidak mungkin. Siapa tahu bisa kita tambah, kita buka sampai dengan akhir Desember dan sebagainya. Tentunya akan molor, kalau misalnya penambahan waktu, molor nanti penetapannya menjadi keputusan wali kota, karena dia menjadi proses ketika aplikasi G-Sinjap sudah kita sepakati, kita setujui, kita tetapkan lebih lanjut dengan keputusan wali kota dan akan berdampak kepada rembetan selanjutnya, pelaksanaan FJAP, pelaksanaan pelaporan MCP dan sebagainya pasti akan merembet. Nika penegasan Ditiang, matur suwun sekali lagi atas kehadirannya. Ditiang mohon maaf apabila ada salah kata perbuatan Ditiang dalam memandu jalannya rapat niki. Ditiang sinab antuk paramasanti. Om Santi 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 Om. Matur suwun semua. Semua Pak Sekretaris, sareng sami Bapak Ibu Sekretaris, matur semua Bapak Ibu. Izin lift Pak Kabag. Durus Ibu, matur suwun semua. Izin lem Pak Kabag. Lip Pak Kabag, izin. Nanti saya koordinasi. DPM PTSP ini baru kelihatan di mana beliau ini. Ternyata hanya ini nggak terlihat ini sama saya ini. Yang PTSP sudah siap kabinnya ke Japung Madya. Nanti tinggal Pak Sekretaris saja yang sendiri di sana. Pak Sekretaris ini Dian. Udah begitu aturannya yang dijalani, kan udah bisa mengelak lagi. Ayo yang lihat Mungkin sarana buka nomor coba ninggalin apa lain.